Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat persegi panjang ya. Sebelum itu kita akan mengenal sedikit sejarah tentang sistem koordinat. Ya, sistem koordinat ini ditemukan oleh Pierre de Fermat dan René Descartes. Mereka ini dua orang yang sangat concern pada sistem koordinat dan menemukan keilmuan terkait dengan sistem koordinat ya. Pierre de Fermat ini menemukan tentang bagaimana titik-titik dan kurva-kurva ya. Selanjutnya René Descartes juga menerbitkan sebuah buku La Geometrie ya terkait dengan peranan aljabar dalam memecahkan masalah-masalah geometri. Teman-teman udah pelajari tentang sistem koordinat ini ya sejak SMP. Jadi teman-teman udah biasanya disuruh minta silakan gambarkan di sistem koordinat gitu, digambarkan pada koordinat kartesius gitu kan. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu koordinat kartesius nih. Koordinat kartesius. Ya. Ketika koordinat kartesius itu diminta untuk menggambarkan suatu garis ya, yang satunya mendatar dan yang satunya tegak lurus terhadap garis tersebut ya, yang kita kenal dengan X dan Y. Jadi disepakati ini X yang mendatar, yang tegak lurus garis tersebut itu Y. Ya, kartesius ini terkait dengan 2D ya. 2D itu apa? Gambar dua dimensi. Ya, gambar dua dimensi. Di mana ada 4 daerah. Daerah pertama sampai daerah keempat yang kita kenal dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini namanya koordinat kartesius ya. Dari koordinat kartesius ini kita bisa menentukan juga yang namanya titik koordinat ya. Titik koordinat ini biasanya berpasangan ya, karena kan dia ada di daerah sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi nanti titik koordinatnya itu nilainya adalah X, Y atau A, B nih. Kalau pasangan terurut ya berarti nanti ketika ada pasangan berurut pada garis koordinat tertentu seperti itu. Paham ya? Apa manfaat titik koordinat dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman? Yang kita kenal ya dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, koordinat kartesius ini kita gunakan misalnya dalam pemanfaatan Google Maps. Beberapa tahun yang lalu teman-teman belum kenal dengan Google Maps ya. Mau mencari orang ya udah diarahin, misalnya saya mau ke rumah si A gitu ya, diarahin sama si yang tahu itu dengan oke, lurus terus nanti dari tugu ini ke kanan, habis itu nanti ketemu lagi dengan gang ini baru masuk deh, terus rumah nomor 3 gitu ya. Nah, sekarang kita itu nggak usah susah-susah, kita ada yang namanya Google Maps ya. Ada Google Maps untuk memberikan titik koordinat dari lokasi yang kita inginkan. Seperti misalnya ketika Babang Gojek ya, pengen menemukan penumpangnya, ya dia tinggal melihat di Maps itu di mana posisi dari penumpang. Posisi penumpang itulah titik koordinat dari penumpang tersebut. Seperti itu ya. Kalau sistem koordinat berarti nanti dia akan terdiri dari beberapa titik gitu ya. Sudah terkait sistem koordinat, sekarang kita masuk ke rumus jarak. Ya, kita akan ngomongin jarak nih. Ya. Jarak juga memanfaatkan koordinat karena jarak itu kan menghubungkan antara dua titik ya.
2 titik koordinat ya. Jadi ngomongin jarak, kalau mau tahu jarak 2 titik pakai apa? Salah satunya dengan memanfaatkan teorema Pythagoras. Jadi nanti kalau teman-teman ngajar bagian teorema Pythagoras ke anak-anak di sekolah, teman-teman bisa dengan cara pembuktian menemukan rumus teorema Pythagoras ini. Ya. Jadi jarak itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjut ke persamaan lingkaran. Masih sama dengan jarak ya, persamaan lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Nih. Lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap dari suatu titik tetap ya. Jadi himpunan titik-titik, nih ini lingkaran. Ya, ini enggak serta-merta terbentuk lingkaran seperti ini. Ada sebuah titik yang berjarak sama terhadap titik-titik, himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik. Ya kan? Nah, barulah terbentuknya lingkaran. Suatu titik ini yang kita kenal dengan dari titik ini ke titik tersebut dikenal dengan apa? Titik lingkaran. Atau titik ini kita kenal dengan titik pusat. Seperti itu ya. Nih, ini kalau kita buat di Kartesius, koordinat Kartesius ya. Si titik pusatnya ini berada di min 1,2 ya, min 1,2. Seperti itu. Ketika kita punya jari-jari ya, tadi kan ini jari-jari ya. Titik pusat terhadap titik-titik tetap ini, ya kan ini disebut dengan jari-jari. Ketika kita punya jari-jari ya, dan kita punya titik pusatnya, ya ini kan titik pusat nih. Kalau di titik koordinat berarti kan x, y ya nilainya ya. X, y kan. Kita ganti. Ya, berarti ini kan x, y. Min 1, min 2 ini kan x, y. Ya, maka kita bisa cari persamaan lingkarannya dengan rumus jarak ini. Ya, akar x plus 1 dikuadratkan ditambah y min 2. Sorry, ini kan rumus aslinya x min 1 ya, dikuadratkan ditambah y 1 dikuadratkan sama dengan 3, ya kan? Ini diakarkan. Berarti nanti nilainya adalah y min 2 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Seperti itu ya. Ya kan? Karena x1-nya tadi min, berarti jadinya plus. Seperti itu. Ya, jadi bentuk umum persamaan lingkarannya itu seperti ini. Ya, kalau misalnya ada suatu jari-jari dan titik pusat, maka teman-teman bisa cari persamaan lingkarannya. Bentuk umumnya seperti ini. Ini bentuk umum ya. Nanti ada bentuk lainnya. Contohnya, kita masuk nih ke contoh kedua. Carilah persamaan lingkaran berjari-jari 5 dan pusatnya 1,-5. Cari juga koordinat y-nya ya pada titik di mana x-nya sama dengan 2. Teman-teman, ini persamaannya bisa kan? Karena kan kita dapat x1-nya 1, x2-nya min 5. Nilai x-nya sama dengan 2. Nih, nanti kita peroleh dengan manipulasi aljabar, kita peroleh y-nya min 5 plus minus 2 akar 6. Bisa ya? Nah, ini bentuk lainnya dari persamaan lingkaran. Kasus lainnya dari persamaan lingkaran. Samanya nih, misalnya jika 2 kuadrat pada persamaan dalam bentuk umum lingkaran itu diuraikan, ya, dan konstantanya digabung ke persamaan tersebut, maka akan terbentuk persamaan lingkaran sebagai berikut. Ini sama nih, persamaan lingkaran juga. Ya, sekarang kita masuk ke contoh 3 nih.
Buktikan bahwa persamaan x kuadrat min 2x plus y kuadrat plus 6y sama dengan min 6. Ya, kita diminta untuk menentukan pusat serta jari-jarinya. Ya, ini mah kelihatan ya teman-teman, bisa lah ini. Ya kan, dengan manipulasi aljabar ini kita kumpulkan variabel dengan variabel, ya, x dengan y. Selanjutnya kita peroleh persamaan umumnya. Jadi sini kita tahu bahwa x-nya itu 1 dan y-nya itu min 3 dengan jari-jari berapa? Jari-jari 2 ya. X-nya itu 1, y-nya itu min 3 dan R-nya itu 2. Oke. Sampai sini paham ya? Kita masuk ke rumus titik tengah. Rumus titik tengah. Ya, rumus titik tengah ini ngomongin tentang ketika ada dua titik ya. Misalnya ada garis lurus nih, gini aja deh. Dari gambar. Ada garis lurus, titik tengahnya di mana? Ya di tengah-tengah ya, yang memotong titik tengah yang berjarak sama ke dua titik tersebut, titik pangkal dan titik ujungnya. Ya berarti tinggal dibagi 2 aja titiknya. Membagi 2 sama panjang, seperti itu ya. Nih, titik tengah dari potongan garis P dan Q. Ya, P itu kan suatu titik koordinat gitu kan, Q juga titik koordinat. Maka kita bisa tulis X1 plus, kita cari titik tengahnya, atau kita bisa tulis XI ya. Kalau titik tengah boleh deh di lambangan XI. X1 plus X2 dibagi 2, koma Y1 plus Y2 dibagi 2. Boleh. Ini contohnya. Tentukan persamaan lingkaran yang mempunyai potongan garis 1,3 dan 7,11 sebagai garis tengah. Ingat X1-nya itu harus kurang dari sama dengan X2 ya. Gitu. Jadi kita bisa peroleh nanti nilai titik tengah, koordinat titik tengahnya apa? X1 plus X2 nih, X1 plus X2 dibagi 2. Y-nya juga begitu, X1 Y1 plus Y2 dibagi 2, nanti kita peroleh 4 dan 7. Ini udah dapat nih titik pusatnya 4 dan 7. Sekarang kita cari panjang garis tengahnya. Ya ini akar dari apa tadi? Akar dari X1 ya. Ini 11 ya teman-teman ya. 11. Kita peroleh 10 kan diameternya ya. Berarti dibagi 2 jari-jarinya. Jadi kita peroleh, kita masukkan ke bentuk umumnya, kita peroleh persamaan lingkaran sebagai berikut. Oke, terima kasih untuk lebih memahirkan teman-teman untuk pada materi sistem koordinat, persamaan lingkaran, dan titik tengah. Silakan kerjakan soal-soal di 1,5. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.